berubah di tengah hari macam berang-berang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Ngopi Lo Series. Dan kali ini kita bertemu lagi di malam hari ini. Dan seperti biasa kita melakukan sebuah diskusi revolusi mental. Keluarga, pada malam hari ini kita akan bicara dunia hari ini. Ada apa dengan dunia hari ini? Kita mulai dari kampung kita. Kita mulai mendapatkan sebuah informasi dari negeri Wakanda. Wakanda Pride. Pontianak hari-hari ini luar biasa hujannya dan jalan licin, melintang-lintang orang naik motor, melintang orang naik mobil. Saya suka dulu. Kau selalu suka. Ya kenapa aku suka? Kalau tidak suka, kau tidak akan bahagia. Nggak, kenapa aku suka dengan adanya hujan hari ini dan banjir hari ini? Karena aku akhirnya bisa ngerasakan yang namanya mandi hujan. Iya. Dan berenang-berenang tengah jalan. Kawan jian, kawan. Untuk keluarga yang berkendara di kota Pontianak dan sekitarnya, Pontianak sudah mulai padat, terutama jam-jam kerja, pulang kerja, pergi kerja, orang bersekolah. Jam-jam itulah lengahnya kita. Nah, dengan kepadatan yang luar biasa ini sebenarnya menurut saya dapat menghambat yang namanya terjadinya kecelakaan. Karena orang tidak mau laju-laju. Seharusnya. Tapi nyatanya akhir-akhir ini kok makin banyak gitu jadinya. Nah, dan yang tidak menutup kemungkinan juga pada malam hari kita badan udah letih, lelah, lesu, terjadi kecelakaan juga. Bisa jadi karena kurang tidur loh. Bisa jadi kebanyakan main game. Nah, barusan sebab mungkin dia lagi top up main slot kan kayak saya tadi nonton live. Iya. Dia kebanyakan main slot kan. Ujung-ujung pinjol, habis pinjol begal. Nggak. Kebanyakan kayak gitu. Kebanyakan gitu. Jadi, tapi mudah-mudahan jangan sampai gitu lah. Keluarga semua kalau dapat menghindari yang namanya game slot-slot gitulah tuh, ketangkasan kan namanya itu. Itu kan ketangkasan aja. Nggak. Intinya gini, apapun itu gamenya, kalau sifatnya merugikan diri kita, bagus tak usah. Kan? Apapun sifat gamenya. Tapi kalau game itu hanya untuk menyenangkan diri kita, is no problem. Artinya kita mau ngilangkan stres kita. Tapi kalau game yang bikin kita malah tambah stres sehingga kita mau ngerampok orang tuh jangan. Itu ya itu. Ujung-ujungnya pinjaman online, kemudian tidak mampu bayar, kemudian dikejar-kejar sama tukang tagih, ujung-ujung nggak mau bayar, nodong pala orang ini lah. Dia pun ngejarkan Alfamart Indomaret sana. Ujung-ujung ada orang buat video lagi tuh. Ada apa tuh? Tak tahu. Balik lagi. Nah, kemarin kejadian terbaru kemarin malam itu terjadi kecelakaan di Jalan Imam Bonjol. Nggak tahu gimana korbannya. Di depan Bar 1. Dekat Bar 1 dekat masjid katanya ya. Dekat masjid ya katanya. Kayaknya situ. Masjid ya. Malam-malam. Imam Bonjol memang. Dan padat. Selain itu juga ada juga kejadiannya itu di Segedung ya, di Sungai Burung kalau salah. Sungai Burung ada juga. Dan itu ada kecelakaan tronton nabrak pemotor. Nabrak motor. Nah, Raja kayaknya tuh. Malam ya kejadiannya. Ngantuk kali. Nah, ini yang mau kita informasikan sebenarnya. Kalau sebagai supir gitu. Nah, kalau seandainya mau melakukan perjalanan tuh biasanya kondisi mobil itu gimana, Cing? Ini yang saya kenal dari kawan-kawan lah ya, yang kerjanya supir ekspedisi, taksi dan segala macam itu, termasuk saya pun kadang sekali-sekali kan. Nak kata bahasa orang kita tuh kau naik ke, naik jadi itu jalan maksudnya. Naik itu artinya jalan. Naik ke jalan. Mereka pasti menjaga kinerja mesinnya itu. Mesinnya pasti udah dirawat kan, olinya, coolannya, dan juga bannya pun dijaga. Berarti sebelum mereka naik itu mesinnya, kondisi bannya, kemudian kondisi kesiap tempuran mobil itu diperiksa. Karena udah yakin bagus. Baru jalan. Karena kan mereka pikir bahwa perangkat yang digunakan ini untuk nyari rezeki. Iya. Yang pasti kan dijaga mesinnya. Walaupun mungkin ada yang nengok bodinya tuh lecet, tapi itu udah biasa. Tapi yang penting mesinnya, bannya itu aman. Aman ya. Bisa dipastikan untuk standar lah. Untuk standar sampai pada tujuan yang selamat. Itu insya Allah. Namun sebenarnya gitu. Ya. Nah, di dalam pelaksanaannya seperti itu. Namun di realitanya terkadang supir ngantuk kali ya. Nah, iya, kadang jalan licin. mempengaruhi semuanya. Jalan licin, ngantuk,
Jadi kalau ngantuk tuh bagusnya macam mana lah tuh? Kalau ngantuk kan disarankan untuk istirahat, nggak usah gak dipaksakan benar, slow kayak gitu. Yang penting Istirahatnya tuh slow tuh atau istirahat berhenti? istirahat yang pasti berhenti. Berhenti. Ngopi dulu. Oh gitu, ambil nyawa lah ya. Ambil nyawa dulu. Ngopi di mana dulu, istirahat lo kalau mau tidur sebentar gitu ya kan? Atau sejukkan mesin dulu. gitu. Kan enggak kemungkinan kan misal udah 3 jam lebih di dalam perjalanan enggak istirahat kan bisa meledak, maksudnya enggak tahu gak? Macam manusia, Pak. Contoh guru kalau mau makan nih. Makan. Nah, Kalau kita lapar makan kan? Sama juga dengan mobil. Dan juga bukan hanya faktor mesin, faktor kelelahan juga pasti. Ngantuk. Kayak contoh yang ada kejadian tronton kemarin kan bisa jadi itu faktor kelelahan. ya. Iya, karena dia ngambil jalur kanan nih ceritanya. Ngambil kanan. Iya, jalur kanan langsung nabrak ke pengendara lainnya. Nah, ini intinya. Untuk kawan-kawan yang berkendara lebih tingkatkan kewaspadaannya. Karena cuaca hujan. Cuaca ini ada hujan sebelahnya tak hujan. Tapi kemarin benar nih serius tadi pagi hujan guru. Ada kecelakaan guru. Ada. Jadi kebetulan kan aku naik motor kan, ada budak kecil main sepeda tergelincir pun. Tadi siang. Jadi ceritanya nak aku bilang siang. ini memang bukan kecelakaan motor sih. Dari sisi itu ya kita udah paham. Berarti arti jalan licin. Tadi siangnya ada orang melambung depan lampu merah. Ngapa dia tuh? Jatuh. Ini betul nih. Betul. Melambung motor. Nah ini bisa budak sekolah. Berarti kan ini bisa jadi bukan hanya faktor kelayanan, faktor kelelahan. Faktor ini bisa dikatakan sadar gak kita naik motor sebenarnya nih. Nah itulah tuh. Kadang-kadang gede-gede kita gopo panik atau gimana lambat ke atau gimana, lapar ke atau gimana kan. Jadi sama orang main bantai-bantai ujung-ujungnya ada accident. Kadang kita naik motor tuh tak sadar guru. Tak sadarnya gimana tuh? Bisa kita naik motor gitu kan, main HP, tak sadar nabrak. Kamu main HP. Kan tak sadar gitu. Boleh. Pakai motor tuh main HP, pakai headset ya enggak boleh, Cing. Nah, kebanyakan pakai headset enggak boleh. Itu memang aturnya enggak boleh. Kebanyakan yang saya temui di jalan seperti itu. Main HP. Berarti saya lihat tuh kayak skill orang gitu tuh kayaknya luar biasa kali. Main HP gitu kan, toto tuh cepet parit. Banyak kejadian. Ada juga yang pakai headset, kita kelason tati tak dengar. Pakai mobil, WA, punya mobilnya ambil jalur orang. Mepet ada jalannya kan, sering tuh. Itu tadi sebenarnya bukan hanya faktor terus kelelahan juga harus diperhitungkan juga gitu. Pakai motor, selinganya kasih headset kan, lagunya lagu ajub-ajub. Lagu lupa dia. Enggak kedengaran orang klakson di belakang tuh tit. Itulah saya bilang tadi, orang berkendara bisa juga menjadi tidak sadarkan diri itu. Diakibatkan dengan karakteristik sifatnya sendiri. Sebenarnya membuat kecelakaan itu bukan karena faktor mungkin ini adalah sebuah musibah. Enggak bisa juga disalahkan. Mungkin itu faktor dari diri kita sendiri. Udah betul belum pakai kendaraan nih? Kelalaian kita. Nah, gitu intinya tuh. Ada gak biasa orang kita udah lalai, udah waspada lah kan. Rupanya kawan depan kita tuh tergolek tiba-tiba kita nyambar dari belakang geblak. Itu dah apa boleh buat? Boleh buat. Terkejut kan? Terkejut. Gitu. Itulah bisa dikatakan yang namanya kecelakaan ini 50-50 nih. 50-50. Bisa diakibatkan karena memang itu adalah musibah, bisa dikatakan karena kelalaian. Faktor lain lagi. Nah, untuk keluarga yang suka berkendara, tolong diperhatikan pada saat berkendara di jalan raya ya. Karena memang Pontianak sekarang udah mulai padat. Padat sekali. Mau sabar-sabar ya, jangan nak main tikung-tikung ya. Kok zaman dulu kita boleh nyalip-nyalip karena kendaraan sedikit. Sekarang udah ramai dah. Boleh ngebut. Boleh ngebut kalau sepi. Nah, jangan sampai menyelakakan. Tapi boleh ngebut. Boleh kalau udah telat kerja. Kalau telat kerja tuh jalan tuh udah macet lagi, Cik. Udah macet. Aku biasa gitu, Cik. Kalau telat kerja misalkan aduh mak, udah absen nih. Selamat nih. Jalan tuh udah lempeng itu. Faktor kayak gitu juga bisa membuat orang tidak sadarkan diri tuh. Sudah tidak, karena tidak sadarkan diri. Karena pikirnya harus tepat tujuan dengan cepat. Dan jalan berlubang pun bagi dia rata tuh. Tiba-tiba pecah jalan kan. Balik rumah tuh baru dia ngerasa kok sok motorku pecah gitu. Kok kayak ada goyang. Padahal karena tak sadar tadi. Dia tak sadar di pagi harinya. Dan saya curiga dengan motor tersebut guru.
Bisa jadi motor itu memiliki roh kali. Bisa. Dan dia dapat merasuki orang untuk tidak sadarkan diri dalam berkendara. Ada 2 sistem, Cing. Terus itu. Di dalam bermotor, Cing. Satu sistem sadar, satu sistem alam bawah sadar. Nah, ini yang saya curigaan dengan motor. Makanya ketika saya naik motor, saya cek dulu tuh. Ketika kita berada di alam bawah sadar kita tuh, kita nyaman gak naik motor, Cing? Nah, betul. Tiba-tiba tidak sadar jeblus. Nah, Itu ternyata aku ngapa ya? Nah, Kok aku tiba-tiba- itu berada di dalam bawah sadar, alam bawah sadar. dan bisa jadi dia berpikir, kok aku bisa di rumah sakit dan kepala aku bertambal ya. Yang kedua, sadar. Sadar. Sadar tuh gimana sadar? Kalau sadar tuh kita naik motor tuh dari jauh tuh udah lihat dah. Berhenti dia kan? Ada es tebu. Singgah dia sadar singgah beli es dong. Bisa juga alam sadar kita tuh ketika naik motor ada amoy yang pakai celananya kurang bahan itu. Sadar gitu tuh. Sadar. Itu sadar. Sadar. Oh, itu sadar. Sadar. Paling gak tempelin di belakang nengok apa. Itu sadar kan? Itu sadar itu. Cepat disadarkan. Cepat disadarkan. Nah, keluarga. Itu orang naik motor berbagai macam model. Sekarang orang naik sepeda pula, kita nak komen nih. Berkaitan dengan orang main sepeda atau motor listrik ya. Nah, sepeda listrik ke motor listrik gimana yang benar? Sepeda listrik. Sepeda listrik. Iya, kalau sepeda motor listrik bentuknya lain. Sebenarnya sama aja, karena penggeraknya menggunakan motor listrik. Jadi sepeda listrik lah dah, apa? Kita satu pemikiran dulu. Nah, ini yang berkomentar ada yang bikin video memviralkan bahwa sepeda listrik jalan di jalan raya. Iya. Ini bagi aku lah ya. Apa bedanya sepeda biasa, sepeda ontel, sepeda gunung, sepeda BMX sama sepeda listrik? Sepeda listrik. Kenapa sepeda listrik enggak berkata itu enggak boleh di tengah-tengah tuh? Apa sih enggak boleh? Salah. Apa? Sepeda listrik salah karena masuk ke jalan utama jalan raya. Utama jalan raya. Ya ke tengah jalan enggak boleh. Tengah-tengah lah kan? Tapi sebenarnya bagi saya itu boleh asalkan dia menggunakan APD lengkap. Helm. Kalau dia enggak pakai helm, sama gak dia mencelakakan diri dia sendiri? Kalau dia celakaan baru nak nyalakan siapa? Sedangkan tak boleh. Dia kan mungkin mau motong jalan tuh dia macamnya kan ada putaran tuh. Dia mungkin jadi dia ngambil jalur cepat. Jalur cepat untuk mutar jalan. Sebenarnya kan untuk sepeda kan di jalur yang lambat tuh ada jalur sepeda tuh. Yang jalur kan kita kan ada dibikin jalur sepeda, dia tidak menggunakan jalur itu. Kalau di Kota Pontianak ini kan dia udah disediakan jalur sepeda. Yang dia ngade-ngade itu ngapa? Artinya betul, saya balik ke konsep tadi pakai motor, bahwa ada pengendara yang sadar diri dengan yang tak sadar diri. Atau dia belum dilatih belum dapat izin mengendarai sepeda kali ya. Sebenarnya boleh. Kan ada jalur sepeda tuh yang surat izin bersepeda, SIB berarti. Jadi dia harus punya kayaknya surat izin berkendara bersepeda. Sebenarnya mau pakai kendaraan apapun boleh. Asal dia pakai alat pelindung diri tadi. Nih, helm. Begitu. Masalahnya kita tak pakai helm, ngapain dia ke tengah jalan? Helm sepeda kan ada ya. Tak ada. Itu kan dia tak pakai apa-apa tuh. Wajar lah orang tuh protes. Tapi kan dia protes kan bukan karena tidak pakai apa-apa, karena dia ngambil jalur cepat. Sedangkan sepeda kan lambat. Nah, sedangkan sepeda kan ada jalur sendiri tuh. Secara speed sepeda itu sebenarnya bisa lebih cepat lagi. Ya, fungsi yang garis hijau yang di tepi jalan itu untuk sepeda tuh kan? Iya betul, fungsi garis hijau. Ngapa dia ngambil garis yang tak hijau? Mungkin dia perlu sensasi dan adrenalin yang tinggi begitu. Iya. Iya. Atau dia tidak sadar. Bisa jadi itu dia. Dia ada dua faktor tadi itu kan. Alam bawah sadar sampai sadar. Nah, yang tadi itu dia tuh berada di alam bawah sadar. Dan saya yakin ada penunggu sepeda yang masuk ke dalam diri dia tadi, karena dia tidak bisa mengendalikan diri dia. Dia jadi tidak sadar. Jadi bagi dia jalur sepeda dengan jalur yang cepat tadi bagi dia sama, padahal itu membahayakan diri sendiri. Karena dia merasa tidak ngengkol kali, jadi dia tidak merasa naik sepeda. Tunggu dia udah jatuh atau kecelakaan dulu, baru tuh. Sepedanya pakai gas tuh kan? Iya. Ada engkol tapi tidak dipakai, dia pakai gas. Otopet tidak pakai dorong lagi, tidak pakai gas, datang berdiri. Mungkin dia pikir karena malam kan sepi. Iya. Kan tadi videonya malam ya. Tapi ramai pula motong mobil lu. Nah, karena dia pikir malam sepi, dia pakailah
jalur malam. Iya, iya. Tapi ternyata ekspektasi dia salah. Tolonglah ya keluarga sini. Malu budak Pontianak lah. Udahlah. Entah, bukan kita melarang, bukan kita melarang, bukan kawan-kawan ini melarang. Tada. Kalau nak nyebrang, baru lah nyebrang. Jangan pula ngambil jalur yang Jalur itu. kita dah ada dah yang hijau tu teh. Kalau bisa nih, kalau memang nak ke jalan raya, jalan besar, gunakan helm atau alat pelindung diri. Kalau tidak pakai helm, kecelakaan siapa nak disalahkan? Itu pertanyaannya. Dan sepedanya kau dapat ada lampu kucing. Jadi kalau ditegur Lampu orang mata kucing. Ada lampu mata kucing tak gitu? ada, kan di Ada. tengah jalan. Mata kucing. Mata kucing kan pemantul. Bukan. Iya. Di sepedanya itu ada lampu mata kucing tak ya? Ada, ya? setiap sepeda ada. Jadi nampak ada sepeda tu kan. Kecuali kelebat-kelebatnya kan. kecuali iya, dicongkel tadi. Kalau dicongkel lah. Itu kebiasaan gitu ya, Pak. Itu ada budak-budak suka nyongkel dulu tu. Tapi sekarang udah lagi Tak dah. lagi. Sekarang udah main. Udah tahu dah. Udah begini semua dah. Ya, Kalau dulu zaman- kan dulu awal-awal pasang mata kucing di Jalan Ahmad Yani itu kan suka hilang. Suka nak congkel. Geram bah, apa sih benda gratis lah kan kita nah. Oh, Termasuk saya waktu masih SD SMP suka nyongkelkan emblem di motor dengan di mobil. Dulu masih ingat tak yang ada motor tapi ada lambang FI-nya di stangnya tuh. Itulah. enggak tahu motor apa. Saking penasarannya kita dulu tuh emblem FI tercabut, emblem sepeda kita cabut. Apa? Tak tahu. Gratis ya kan? Geram. Gratis ya. Jadi tangan ni pengen Jadikan ngotek ya gitu kan. itu jadikan koleksi gitu ya. Oh gitu. Jadi pada dasarnya tuh anfaedah juga sebenarnya. Anfaedah ya. Padahal Tapi alhamdulillah zaman sekarang enggak kayak gitu lagi. Ada. Zaman kita dulu kita kumpulkan sampai penuh satu kantong terus kita bingung mau kita apa kan. hobi mengkoleksi benda. Hobi mengkoleksi. Itu ada orang-orang memang. Kau lah ni orang. Dulu ada kayak kita mau jalan-jalan kayak nih. Oke keluarga. Untuk keluarga semua yang ada di Kota Pontianak, tolong berhati-hati dalam berkendara. Pada saat ini Pontianak sedang hujan dan jalan licin. Sering turun hujan dan tolong konsentrasi, jangan membawa kendaraan di bawah alam sadar. Harus sadar kita. Berkendara apapun, motor, sepeda, mobil, tronton, trotoar segala macam, polisi tidur harus dengan sadar. Jangan sampai sadar kita di rumah sakit. Saya suatu. Aduh. Hanya itu kita sampaikan di Ngopi Lok Series malam hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.